Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Desa Wisata Jambu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Hari ini hari Selasa, tanggal 22 Maret. Nah, hari ini kita mau berangkat ke Pasaman, Sumatera Barat. Jadi pos kecamatan mana? Bonjol ya. Kecamatan Bonjol. Kita berangkat ke Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Bibit-bibit yang akan kita kirim ini untuk kebutuhan untuk kebutuhan kebun, yang kedua memang kita juga menjual di sana. Jadi bagi teman-teman bisa yang daerah Padang, Sumatera Barat dan sekitarnya bisa datang ke sana juga ke Pasaman untuk melihat-lihat kebun dan melihat bibitnya tentunya. Karena yang sudah kita kebunkan beberapa bulan yang lalu di sana sekarang sudah mulai muncul bunga-bunga dan pentil-pentil buahnya. Jadi kita tanam di sana itu sudah sekitar 4 bulan sudah muncul bunga-bunganya. Nah, bibit-bibit yang akan kita kirim teman-teman, tentu saja bibit-bibitnya batang-batangnya seperti ini. Jadi batangnya kami usahakan, kami sangat menjaga sekali kualitas bibitnya, baik entresnya maupun batang bawahnya harus besar. Nah, seperti ini. Jadi bibit-bibit ini sudah lepas dari karantina, artinya tidak dinaungi, kena panas, kena hujan, jadi sudah karantina sudah terlewatkan. Kalau bibit yang batang kecil, kami memang tidak menjualnya, jadi kami sangat menjaga kualitas bibitnya. Bisa dilihat. Bibit-bibit semuanya. Jadi bibit-bibit yang kita bawa pasti ada labelnya Desa Wisata Jambu, dan di sini ada varietasnya, jenis-jenis varietasnya. Kita ke dalam karena habis ini kita langsung edukasi bagaimana merawat bibit. Nah, bagaimana merawat bibit supaya bibit itu cepat gede, pertumbuhannya cepat langsung. Kita langsung praktek di dalam. Pupuk-pupuk apa saja yang harus diberikan setiap berkala mulai hari ini pemupukan, intervalnya berapa hari kita ikuti edukasi pemupukan untuk pembesaran supaya bibit lebih besar. Untuk itu yuk kita teman-teman ke sana. Ayo wong, sing semangat. Nyambut gawe iki guyu nyanyi. Bekerja itu harus bahagia. Nyanyi-nyanyi atau guyon-guyon biar semangat ya, biar semangat. Jadi cara natanya seperti itu, tumbukannya. Nah yuk teman-teman, kita belajar pola-pola apa saja yang harus diterapkan bagi pembibit, kebun dan lain sebagainya. Yuk. Teman-teman, jadi hari ini kita belajar bagaimana cara mempercepat pertumbuhan alpukat. Karena semakin besar, semakin cepat gede, semakin cepat besar, tentu saja berpotensi akan lebih cepat berbuah. Untuk itu kita belajar dengan detail. Monggo terus ditonton dan jangan di skip ya. Terima kasih, kalau bermanfaat bisa di share. Tentu saja harapan kami untuk di subscribe dan tombol loncengnya jangan lupa itu. Teman-teman bisa dilihat bibit itu harus mengacu pada batang-batang seperti ini. Batangnya besar, masih hijau itu karena masih baby, masih hijau. Pertahankan daun bawahnya, batangnya benar-benar besar seperti ini. Pembelajaran kita bagaimana mempercepat pertumbuhannya ini nanti supaya besar, tentu saja mengacu ini, kita belajar dengan detailnya ya. Jadi mulai media tanam itu harus diperhatikan 3-2-1, 3 tanah 2 sekam 1 pupuk kandang. Kalau dicampur, nah seperti ini, terlihat seperti ini 3-2-1 itu. Nah, jadi medianya ini benar-benar enteng. Benar-benar enteng, akarnya pun juga akar sehat.
3-2-1, 3 tanah 2 sekam 1 pupuk kandang. Upayakan bibit-bibit kecil setelah kita nyambung langsung dipindah ke polybag yang ukuran 30-35 supaya medianya banyak, tentunya akan lebih cepat gede, terutama gede batangnya, batang bawahnya, supaya bisa menjadi batang-batang yang super. Nah, satu itu. Yang kedua, upayakan tanaman-tanaman ini bisa dilihat, ini juga berpotensi untuk menghambat pertumbuhan teman-teman. Jadi tunas-tunas ini harus dibuangin, yang ada di ketiak-ketiak ini ya, ini harus dibuang yang di ketiak-ketiak ini, supaya dia lebih cepat tumbuh tunasnya. Benar, kita cari tunas-tunas yang muncul. Ini ada tunas-tunas baru yang baru muncul. Ini batang bawah tidak boleh menjadi besar karena ini sangat menghambat sekali pertumbuhan, harus dibuang. Satu lagi contoh, saya carikan yang ada tunasnya seperti ini harus dibuang seperti ini. Ini tunas, kalau daunnya biarkan, usahakan biarkan dia nempel terus. Kalau tunas ini harus dibuang. Karena di bawah sambungan wajib untuk dibuang. Satu itu tentang media tanam, tentang pengondisian, bagaimana tunasnya itu supaya tidak muncul dulu. Terus yang terakhir adalah pemupukan. Nah, teman-teman, pemupukan ini saya menggunakan alat kocor seperti ini. Alat kocor ini 30 liter. 30 kilo. Ini sekitar 20 liter ya. Ini sekitar 20 liter. Dan untuk pemupukan ini per 20 liter saya kasih NPK. Ini NPK pertumbuhan. NPK pertumbuhan itu seperti ini. Ini namanya 2577. Ini dari Mutiara. Mutiara itu ada, merek Mutiara itu ada 1616, itu untuk pembuahan. Kalau yang ini untuk pertumbuhan. Jadi pemupukan itu upayakan kalau masih kecil seminggu sekali dengan dosis yang sangat rendah. Karena ketika kita mupuk tanaman itu masih kecil, meskipun diberi banyak, meskipun diberi banyak segini, dia tidak akan bisa mampu untuk mengurai ataupun memakan, karena ibaratnya anak kecil, jadi masih bayi, dikasih makanan banyak, dia akan muntah dan tidak akan terserap oleh tubuhnya. Jadi usahakan hanya setengah kilo, tapi bisa untuk sekitar tanaman 100 pohon. 100 pohon kita kasih 1 kilo, setengah kilo. Nah, ini larutkan dulu karena ini nanti sistemnya kita pakai kocor. Jadi dilarutkan seperti ini. Setelah itu kita aduk-aduk. Kita boleh mengaduk seperti ini, tapi nanti harus cuci tangan yang bersih. NPK Mutiara itu baik pertumbuhan maupun pembuahan, baik 2577 maupun yang 1616 itu akan lebih cepat larut karena sifatnya nitrat. Jadi seperti ini. Nah, ini sudah larut, sudah bersih sepertinya. Tinggal dituangkan. Untuk itu sekarang gantian. Yang memvideo ini Dios, sekarang Dios yang memperagakan. Yes. Ya teman-teman, saya Dios dari Desa Wisata Jambu Kediri. Saya akan memperagakan pemupukan dengan cara kocor. Kita sudah larutkan ini NPK 2577 dan kita lihat di situ, kita tuangkan di sini.
langsung Sudah kita dituangkan. siapkan saringan. Jadi ini ada saringan, karena NPK itu meskipun dilarutkan dia tidak akan bersih 100%, pasti ada endapan atau ada butiran-butiran yang masih tersisa. Harus disaring karena jangan sampai nanti menjadikan, nah, NPK 2577 itu sebentar saja akan lebih cepat larut. Teman-teman bisa dilihat ini, langsung kita kasih air. Nah, ini bisa didapatkan di toko-toko pertanian, namanya gembor kocor, dengan harga sekitar 100.000. Nah, langsung ditambahkan air untuk memenuhi jerigen ini. Ini bibit-bibit AJS yang Dios nyambung, karena Dios juga jual berbagai macam entres bisa menghubungi Dios langsung. Ingin apa? Belajar menyambung, grafting, okulasi, bisa hubungin saya. Bisa menghubungi Dios dan bisa lihat channelnya Dios Di Tunas Muda Alpukat. Tunas Muda Alpukat. Ya, jadi teman-teman, setelah kita isi full tank pupuk NPK ini, kita harus dikocok dulu. Kita kocok dulu biar lebih rata. Kocok supaya rata. Jadi bagi ibu-ibu jangan lakukan seperti ini, karena ini berat. Biar bapak-bapaknya saja. Soalnya ini kalau ditaruh gini aja nggak bisa keluar airnya. Nah, Bisa. ya. Jadi gendongnya itu berat. 20 liter. Nah, bagi ibu-ibu jangan melakukan ini. Nah, kocorannya seperti ini. Yes, Satu sentuhan aja. satu sentuhan, gas. satu gas. Kita jalan. Pas di pangkal batang. Nah, nah ini satu gas ya, untuk 100 pohon dalam 500 gram atau setengah kilo NPK Mutiara 2577. Nah, ini merawat itu harus dengan apa? Merawat harus dengan hati. Nah, merawat Kita harus harus bisa bicara sama tumbuhan ini biar cepat subur. harus dengan hati, ikhlas untuk merawat biar lebih cepat subur. Nah, jadi itu teman-teman, kita belajar sedikit tentang bagaimana cara-cara supaya tanaman kita itu sehat dan cepat gede. Nah, untuk itu ini tadi AJS ya, AJS yang sudah kita kembangkan, Dios yang sudah nyambung, dan di sini kita belajar bersama. Niatannya itu mohon maaf kalau banyak kekurangan yang selama ini saya lakukan, tapi yang jelas pembelajaran itu untuk diri saya mungkin juga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Yos, salam-salam, bisa. Salam teman-teman Desa Wisata Jambu Kediri. Terima kasih sudah menonton, sudah subscribe, sudah like. Terima kasih banyak. Jadi Dios ini juga membuat channel YouTube apa Yos? Tunas Muda Alpukat Indonesia. Tunas Muda Alpukat Indonesia. Bisa minta tolong juga di subscribe, di
tombol loncengnya, like dan komen-komen. Bisa belajar karena di konten Dios ini rata-rata mulai dari pemilihan entres yang benar, yang baik, dan juga mulai penyambungan-penyambungan. Ada okulasi, tempel mata, tempel grafting, susu, top working, dan lain sebagainya. Terima kasih kami sampaikan, tetap semangat untuk merawat tanaman, semangat untuk mengelola kebun kita. Bagaimana tanaman kita itu supaya sehat pertumbuhannya, dan tentu saja harapan kita lebat produksinya. Terima kasih kami sampaikan, Yos. Yuk. Terima kasih teman-teman Desa Wisata Jambu Kediri. Nah, terima kasih, salam dan doa buat keluarga. Salam hijau. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.